semuanya, terima kasih banyak yang sudah menekan video ini dan menonton. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Sarah Magdalena Korwa dengan NIM 24221006 dari Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Trisakti Yogyakarta. Pada video kali ini juga merupakan pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah di Program. Nah, untuk topik yang diambil yaitu pengimplementasikan terkait YOLO. Nah, ini langsung saja kita masuk. Secara mendasar, penelitian yang saya lakukan ini atau implementasi yang saya lakukan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan persepsi visual manusia dengan kecepatan pemrosesan mesin. Nah, jika manusia secara biologis mampu melihat dan memahami secara instan tanpa pelatihan, otak manusia langsung mengenali wajah, benda, dan situasi dalam hitungan detik. Nah, berbeda dengan AI ini memerlukan proses komputasi yang sangat intensif untuk mencapai hasil visual yang sama seperti manusia, di mana AI ini belajar dari ribuan contoh gambar yang dimasukkan ke dalam model yang dimaksud. Model seperti YOLO BA ini dilatih menggunakan dataset yang besar agar bisa mengenali pola dan objek secara otomatis, di mana dataset yang digunakan bisa berupa gambar maupun video. Nah, keduanya ini mempunyai kekuatan yang unik. Manusia unggul dalam konteks, sedangkan AI unggul dalam kecepatan dan konsistensi. Nah, mengapa kita menggunakan YOLO? Sesuai dengan filosofinya, you only look once, di mana model ini melakukan proses inferensi secara tunggal. Nah, YOLO ini melakukan proses seluruh gambar hanya dalam satu kali operasi forward pass, di mana YOLO ini tidak perlu melakukan scan berulang kali pada satu gambar untuk mengenali objek-objek yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, satu pandangan tersebut akan mendeteksi semua objek sekaligus. Nah, kecepatan real time untuk video yang dimana YOLO ini mampu memproses puluhan frame per detik untuk mendeteksi objek secara langsung. Seperti di kehidupan nyata, YOLO ini juga digunakan untuk mendeteksi plat nomor pada kendaraan-kendaraan yang ada di jalur lalu lintas. Nah, dengan kecepatan real time ini memungkinkan efisiensi komputasi yang sangat tinggi. Dengan arsitektur YOLO yang sangat ringan, ini memungkinkan inferensi cepat bahkan pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Nah, cara kerja YOLO yaitu pada gambar yang diinputkan ke dalam model, YOLO ini akan membagi gambar menjadi kotak-kotak atau grid dengan ukuran 3x3 atau lebih detail untuk menganalisis seluruh area. Jadi gridnya itu seperti gini guys, kotak-kotak. Jadi di dalam satu gambar ini akan dibagi lagi menjadi kotak-kotak kecil lagi. Nah, kotak-kotak ini akan setiap kotak atau grid akan bertanggung jawab untuk mendeteksi objek yang berada dalam wilayah kotak tersebut. Misalnya yang di sini akan mendeteksi bagian sini, terus grid atau kotak yang kedua akan mendeteksi bagian yang keduanya. Nah, sistem grid ini juga memungkinkan deteksi paralel yang dimana semua kotak akan diproses sekaligus dalam satu langkah. Jadi pada saat memasukkan gambar ini, model pada YOLO akan membagi gambar ini menjadi kotak-kotak kecil, lalu akan dideteksi per kotaknya menjadi mendeteksi objek-objek yang ada di dalam kotak-kotak atau grid tersebut. Nah, dengan pembagian area yang efisien ini akan menghasilkan deteksi real time dengan akurasi dan
objek yang presisi. Nah, secara arsitektur, YOLO ini bekerja seperti sebuah pabrik rakitan, di mana terdapat 4 komponen utama, yakni backbone, neck, dan head. Backbone ini bekerja dengan mengekstrak fitur-fitur penting yang ada pada gambar tersebut menggunakan lapisan konvolusi yang mendalam. Misalnya lapisan konvolusi yaitu CNN untuk mengambil atau mengekstrak fitur-fitur yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi pada saat sudah dibagi nih gambarnya menjadi kotak-kotak, nah backbone ini mengambil inti-inti yang ada di dalam kotak tersebut. Misal ada apa, ada bagian apa gitu, nanti diambil bagian-bagian pentingnya. Nah pada kotak yang kedua juga diambilnya kayak gitu, dibagikan kotak kedua, kotak ketiga, diambillah ekstrak pentingnya, fitur pentingnya di dalam kotak tersebut. Lalu informasi dari fitur-fitur yang sudah diambil ini akan digabungkan menjadi multiskala agar objek yang besar maupun kecil dapat terdeteksi dengan baik. Dan dimana itu merupakan komponen yang kedua. Jadi hasil dari fitur-fitur ini, hasil yang sudah diambil dari fitur-fitur penting akan digabungkan menjadi informasi multiskala. Nah, hasil tersebut akan lanjutkan kepada tahap yang ketiga yaitu head, yang dimana akan memprediksi lokasi bounding box, kelas objek, dan confidence score secara bersamaan. Jadi di sini merupakan tahap untuk mengambil keputusan akhir untuk menentukan kelas objek dan koordinat lokasi pada objek yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, outputnya merupakan hasil deteksi final yang berupa kotak, label kelas, dan tingkat keyakinan model AI. Jadi gitu ya guys. Di sini terdapat 4 komponen utama yaitu backbone dengan mengekstraksi semua fitur-fitur yang ada di dalam gambar yang diinput dari kotak-kotak tersebut, akan diambil fitur-fitur penting tersebut, lalu fitur-fitur yang ada di dalam kotak 1, kotak 2, kotak 3 tersebut akan digabungkan informasinya, lalu masuk pada tahap untuk penentuan prediksi lokasi pada bounding box, kelas objek yang ada di dalam gambar tersebut, dan confidence score yang merupakan keyakinan pada model AI. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk kepada implementasi kode program pada Google Colab. Jadi di sini saya menggunakan Google Colab, merupakan lingkungan atau pengembangan kode-kode yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan saya menggunakan Google Colab. Dan di sini juga kode yang saya gunakan ini merupakan hasil praktikum dari mata kuliah yang saya ambil. Nah, pada Google Colab ini juga nanti saya akan kirimkan linknya bagi teman-teman yang ingin mencoba-coba dengan menggunakan kode yang ada pada Google Colab ini. Pertama yaitu kita akan menginstal Ultracyclic. Ini teman-teman bisa melihat. Nah, kita akan menginstal dulu. Setelah diinstal, lalu masuk pada library yang diinput. Oke, setelah itu kita akan membuat model YOLO V8 dengan kode YOLO v8n.pt. Oke, setelah itu dengan menggunakan kode ini kita akan mengupload gambar yang ada di dalam perangkat kita. Jadi di sini biasanya di dalam praktikum yang saya gunakan itu ada juga bagian kayak seperti mengupload gambar dari Google Drive. Tapi di sini kita mengupload gambar dari perangkat komputer laptop kita sendiri. Jadi dengan kode seperti gini, sebenarnya kita jalankan dulu semuanya ya guys. Oke.
Nah, di sini dengan tekan choose file ini, kita akan menginputkan gambar yang ada di dalam perangkat kita. Ini juga saya sudah mendownload beberapa gambar untuk uji coba. Oke guys. Nah, oke. Ambil berapa gambar yang udah download? 5. Oke, 5 gas. Oke, diupload foto. Oke, udah. Ini kita masuk ke kode yang berikut, yaitu menampilkan nama file yang diunggah. Nah, di sini nama file yang diunggah, misalnya kalau ingin, di sini kan ada 5 gambar nih. Nah, kalau mau pilih gambarnya itu kita akan mengubah indeks yang ada pada kode. Misalnya kalau kita mau pilih gambar yang pertama, berarti indeksnya adalah 0. Nah, sini cats and dog. Kalau semisal kita mau pilih gambar yang kelima, berarti indeksnya adalah 4. Nah, kan? Ini kan? Oke, selanjutnya kita akan melakukan deteksi pada objek. Di mana di sini model yang digunakan akan mendeteksi apa yang ada di dalam gambar yang dimasukkan tadi, diinputkan tadi. Nah, image content, display cat become true member of the family. Nah, di sini model akan mendeteksi apa aja yang di dalam. Di sini ada 4%, 1 cat, 1 type. Nah, tetapi pada gambar yang aslinya nih ya, gambar yang aslinya nih, jadi ya guys, gambar yang aslinya itu kalau nggak salah gambar yang aslinya itu cuma ada 3, enggak, ada 2 ya, cuma ada 2 manusia dengan 1 hewan. Tapi di dalam model itu, model memprediksi bahwa ada 3 manusia dengan 2 hewan, 1 hewan, sama ada tai atau dasi. Tapi manusianya tuh nggak pakai dasi, cuma pakai kemeja. Nah, ini, oh iya, 3 manusia. Sorry ya guys, bukan gambar yang tadi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat. Jadi model ini memprediksi apa yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi seperti kayak memberikan deskripsi terkait gambar ini. Nah, this way cats become true member of the family, dimana cats menjadi bagian dari keluarga ini, dimana model memprediksi 4 orang, 1 kucing, 1 dasi. Nah, dengan kecepatan pemrosesan 5,6 milisecond. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya. Ternyata salah guys. Ternyata 4. Lupa ya. Sorry guys, jadi kesalahan. Harusnya resultnya ini juga kita ubah. Oke guys, nah sini teman-teman bisa lihat model langsung memprediksi. Jadi kayak memberikan kayak ada kotak, 1 kotak ini untuk 1 orang, 1 kotak ini untuk 1 orang, 1 orang juga yang kotak berikutnya untuk orang ketiga. Jadi persen pertama, yang pertama, orang kedua ini, ketiganya ini. Terus ada juga kucing dengan warna
kotak yang berbeda, yaitu warna ungu. Nah, terus di sini juga model dapat memprediksi selain hewan, manusia, kendaraan, juga bisa model ini juga bisa memprediksi kayak barang seperti dasi atau tidak handphone atau laptop. Itu model pada YOLO ini juga dapat memprediksi hal tersebut. Nah, di sini pada kode yang berikutnya yaitu menyimpan hasil deteksi. Oke, ini outputnya guys. Lalu kita akan melihat hasil kelasnya dengan confidence score-nya. Confidence score-nya yang paling tinggi itu 80. Kita lihat yang 80 yang mana? Oh, 80 adalah kucing. Ya sih, emang kucing yang paling tinggi. Soalnya kan kelihatan banget ini kan kucing. Soalnya kalau macam misalnya kalau gambarnya kayak berdempetan gitu, model bisa bingung. Ini gambarnya orangnya satu apa dua, jadi bingung modelnya. Kita yang paling tinggi itu model confidence score-nya itu paling tinggi kucing. Pada kode yang berikut yaitu kita akan menampilkan nama objek yang terdeteksi. Jadi di sini kan yang terdeteksi itu apa nih? Kucing. Terus ada orang. Seharusnya orangnya 3 sih, tapi modelnya bingung ini. Soalnya ini berdekatan, dekat banget. Jadi modelnya bingung gitu. Ini ada berapa orang sebenarnya? Gitu guys. Nah, jadi dapatnya berapa ini? 1 kucing, orang 1, orang 2, orang 3, orang 4, dan dasi. Jadi di sini pakai bahasa Inggris ya guys untuk hasilnya. Oke. Kita coba lagi gambar yang lain. Kita pakai gambar, kita ganti indeksnya gambar berapa ya? Gambar 2 aja deh. Gambar 2 berarti indeksnya 1. Sama ya. Kita reload aja dari atas ya. Reload aja. Jadi ya kita pilih lagi dari awal. Lupa. Sorry guys. Kita pilih lagi guys. Mana jadi yang ini 3 ini. Oke. Nah, ini hasilnya kan? Oke. Kita lihat dari atas. Ini apa nih? Menampilkan nama file yang diunggah. Kan yang kita pilih itu kan satu, jadi gambar ini. Cats and dogs have very different colors. Lalu pada kode yang berikutnya itu model mendeteksi objek yang ada di dalam. Di sini terdapat 1 kucing, 1 bed. Nah, di sini kenapa dapatnya 1 bed dan bukan anjing? Pada model ini juga memiliki kelemahan yaitu mendeteksinya jika
Jika gambar yang diinput memiliki pencahayaan yang tinggi atau pencahayaan yang redup, itu model akan mendeteksi bahwa objek yang ada di dalam itu hampir sama. Misalnya seperti ini, warna dari kulit anjing ini dengan kasur kan hampir sama nih. Jadi modelnya memprediksi bahwa oh ini kasur dan bukan Dugi atau anjing. Nah, tapi yang kucing ini kan beda, warnanya itu nggak terlalu mirip aja sih sama kasurnya. Jadi model memprediksi bahwa ini merupakan kucing. Nah, itu ya guys, yang tadi kan udah kita lihat perbedaannya. Yang ini juga kelemahan dari modelnya itu anjing dengan kasur itu dijadikan satu grid, satu kotak itu. Nah, hasilnya berapa? Nah, confidence score-nya berapa nih? Kita lihat dulu kan. Confidence score-nya yang paling tinggi itu kucing, karena memang ini deteksi sama kucing, jadi confidence score-nya, jadi nilainya itu tinggi karena objek yang hasilnya tuh kucing. Kalau yang ini modelnya itu kayak kebingungan gitu, jadi confidence score-nya itu rendah, maka hasilnya adalah kasur ini, bukan si Duginya. Kita lihat pada berikut. Nah, objek yang dideteksi itu adalah cat and bed, seharusnya cat and dog. Kan sudah dijelaskan juga tadi, model juga dapat memprediksi selain hewan, manusia, kendaraan, juga dapat memprediksi kayak barang-barang seperti kasur. Oke. Itu aja guys dari uji coba kita. Nanti akan aku kirimkan link untuk Google Colab-nya, siapa tahu teman-teman ingin mencoba-coba. Kita lanjut. Nah, berdasarkan hasil deteksi yang tadi, apa yang dideteksi? Tadi kan udah dideteksi ada kotak-kotak warna. Itu akan menandai setiap objek yang telah diidentifikasi. Nah, jadi label dengan presentasi yang confidence itu ditampilkan langsung di atas kotak yang tadi tuh, yang seperti kucing yang tadi tuh tampilin langsung. Terus yang didampilin tadi kan ada hewan, ada orang. Jadi contoh seperti itu dapat membuat model dapat belajar lagi. Jadi semisal kalau macam mau menggunakan dataset yang lebih besar juga boleh, tapi harus diupload dulu ke Google Drive, atau semisal mau langsung diupload dengan kode yang tadi juga nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar lagi ya. Jangan lupa komen untuk sesi yang berikutnya. Oke. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kelemahan pada YOLO ini juga ada beberapa bagian, yaitu robot atau YOLO, model YOLO ini tidak dapat mendeteksi kalau objeknya itu kecil. Jadi objek yang kecil atau objek yang digabung, semisal kayak anjing dengan kasur tadi, itu akan dijadikan satu. Jadi kayak macam grid lagi, bounding boxnya itu dijadikan satu. Nah, terus kondisi cahaya yang ekstrem. Jadi kalau terlalu gelap, terlalu silau, yang tadi gambar yang Dugi dengan kasur itu kan warnanya hampir sama kan, jadi kayak agak silau gitu. Nah, objek itu bingung, ini anjing atau kasur. Jadi digabungin langsung anjing dengan kasurnya. Jadi bounding boxnya itu dinamainnya kasur. Nah, terus kelemahan YOLO ini juga tergantung variasi bentuk objek yang ada pada gambar. Jadi jika objek yang banyak posenya atau ukuran atau sudut pandang yang berbeda, itu akan menyulitkan YOLO
untuk mendeteksi apa objek yang ada di dalam gambar tersebut. Oke. Nah, kelebihan pada robot deteksi atau YOLO ini itu menggunakan computer vision atau computer vision dengan NLP yang menghasilkan AI yang lebih pintar. Jadi kalau kombinasi dua kecerdasan ini digunakan untuk pemahaman yang lebih mendalam lagi. Dan juga robot misalnya kalau macam computer vision dengan NLP yang digabungkan akan dapat menghasilkan AI yang lebih benar. Nah, AI ini diharapkan mungkin kedepannya AI ini dapat mampu mendeskripsikan apa yang dilihat dalam vision manusia juga. Seperti yang sekarang kan ada kacamata cerdas, terus ada handphone cerdas gitu kan. Seperti kalau nggak salah yang kemarin yang di video yang sebelumnya itu kan Meta AI yang aku presentasikan. Nah, itu juga merupakan hasil implementasi model seperti YOLO V8 ini. Nah, lalu juga di sini kelebihan pada robot deteksi atau YOLO ini yaitu Vision Language Model, di mana model seperti CLIP dan LLRPA menghubungkan gambar dan teks secara langsung. Nah, lalu kelebihan robot ini juga merupakan riset lanjutan pada masa depan AI, di mana dapat memahami konteks visual secara holistik dan interaktif. Oke, mungkin itu sekian saja dari implementasi kode YOLO yang sudah kita bahas. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan menonton video ini. Saya harap video yang saya sampaikan dan materi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman untuk memahami dan menguji coba atau mempraktikkan terkait model-model pada deep learning yang ingin dipelajari.